Assalamualaikum Pak Fendi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Pak Sofyan. Iya Pak Fendi, apakah pada siang ini Pak Fendi punya waktu? Ini saya ada yang mau diceritakan sama Pak Fendi. Kebetulan saat ini lagi nggak ada kerjaan Bapak. Siap Bapak Sofyan. Ada apa Bapak? Ada yang bisa saya bantu Pak Sofyan? Pastinya ada yang saya perlu bantuan Pak Fendi, dan pada siang ini mudah-mudahan saya ini tidak mengganggu waktu senggangnya Pak Fendi. Iya, ya nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Barangkali ada yang bisa dapat saya bantu Pak Sofyan. Iya, seperti ini Pak Fendi. Saya sebetulnya sudah mulai kemarin yang mau curhat, yang mau cerita kepada Pak Fendi tentang masalah saya. Mudah-mudahan nanti Pak Fendi bisa membantu saya, seperti itu Pak. Dengan senang hati sekali saya Pak Sofyan. Jadi apa yang dapat saya berikan kepada rekan-rekan, teman-teman guru, termasuk teman spesial nih Pak Sofyan ini. Apa yang dapat saya ini Pak berbagi Pak untuk menjenengan Pak. Iya, terima kasih sebelumnya Pak. Ini sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi ataupun pemecahan masalah yang sedang saya hadapi dari kemarin waktu ini Pak, waktu ada supervisi dari pengawas Pak. Iya. Masalah apa itu Pak Sofyan? Gimana? Coba ceritakan apa sebenarnya yang terjadi sama Pak Sofyan. Mungkin nanti kita bisa memahami bersama begitu Pak Sofyan. Iya Pak Fendi, seperti ini Pak Fendi, kan beberapa minggu yang lalu itu kan kita kedatangan pengawas binaan, yaitu sedang melakukan tugas untuk mensupervisi kelas kita. Dan waktu supervisi itu Pak, saya terus terang mendapatkan teguran dari Bapak pengawas, cuman saya belum sempat bercerita kepada Pak Fendi ataupun kepada teman-teman sejawat lainnya, karena saya masih berpikir sendiri Pak untuk mencari solusi. Tetapi sampai saat ini saya masih bingung dan tidak menemukan solusi yang pas untuk permasalahan saya, sehingga saya memberanikan diri meminta waktu Pak Fendi untuk menceritakan permasalahan ini kepada Pak Fendi. Dan Pak Sofyan dapat teguran dari Pak pengawas ya Pak ya Pak? Dari pengawas sekolah. Kok bisa itu Pak? Gimana Pak? Iya betul Pak. Jadi seperti ini Pak. Masalahnya saya pikir ini adalah sebuah masalah yang tidak serius, tetapi setelah saya pikir-pikir ini kok kayaknya menjadi masalah yang serius bagi saya Pak. Pada saat itu pengawas itu kan mengkritik proses pembelajaran saya. Sepertinya Bapak pengawas itu keberatan Pak. Waktu saya mengajar kan saya sudah tidak menggunakan buku teks pelajaran, tetapi saya sudah mengganti dengan PPT, PowerPoint, sehingga menurut saya itu akan memudahkan Pak. Oh iya. Teguran tersebut kalau ke pribadi, ke perasaan Pak Sofyan sendiri, yang dari Pak pengawas gimana Pak? Tanggapan Pak Sofyan sendiri? Iya, kalau tanggapan saya Pak, sejujurnya pada saat Bapak pengawas itu menyampaikan tegurannya, menanyakan sumber belajar dari apa yang saya ajarkan itu Pak, kan bisa tidak harus berdasarkan buku pelajaran. Artinya saya menggunakan berbagai referensi, baik dari buku-buku perpustakaan. Yang penting dalam pemikiran saya Pak, itu mengacu pada kurikulum yang akan diajarkan. Dan ketika saya sampaikan seperti itu kepada Bapak pengawas, ternyata ini Bapak pengawas kelihatannya tersinggung, agak marah seperti itu. Masalahnya di situ Pak ya Mas Sofyan ya.
Iya, iya betul Pak. Bentar Pak Sofyan, bentar. Kalau gitu saya nanya Pak Sofyan. Eh, Berarti Pak Sofyan selama ini mungkin boleh bercerita gimana Pak yang dilakukan kalau Pak Sofyan lagi ngajar, gimana gitu proses belajar mengajarnya di kelas itu? Iya, iya seperti yang saya ceritakan tadi Pak Fendi ya. Ya. Saya kan menggunakan berbagai sumber dari buku-buku perpustakaan dan juga mengajak siswa untuk ini menonton video. Saya meskipun tidak menggunakan buku buku pelajaran, buku yang memang diwajibkan dari Kemendikbud dan lain sebagainya, tetapi sumber-sumber yang saya ambil itu sudah termasuk berkaitan dengan kurikulum yang harus diajarkan kepada siswa Pak. Dan saya menayangkan video supaya apa? Supaya anak bisa lebih tertarik dan hasilnya anak itu lebih tertarik dengan menggunakan video itu Pak. Pak bisa. Berarti Pak Sofyan kalau ngajar berdasarkan buku-buku penunjang itu Pak ya, yang dari ini ya, ngambil dari perpustakaan, kemudian PPT dan sebagainya Pak Sofyan ya. Iya, jadi kalau begitu Pak Sofyan, kok nggak pakai ini Pak? Kok nggak pakai buku teks Pak? Jadi ya, kenapa gitu? Karena menurut saya kan sumber belajar itu tidak hanya berasal dari buku teks Pak, dan juga dengan menggunakan referensi seperti video itu kan lebih memudahkan, lebih memotivasi siswa. Dan yang saya lakukan ini kan sudah mengacu pada kurikulum, cuman saya memang tidak menggunakan buku teks pelajaran Pak. Iya. Bagus sih Pak itu Pak, bagus. Terus hasilnya saat Pak Sofyan itu memakai media tersebut, Pak, apa terakomodir semua atau gimana Pak? Ya ini ya Pak Fendi. Pak Fendi setelah mengatakan karakter dan juga gaya belajar siswa, ini saya baru ingat Pak. Memang kan semua siswa itu tidak sama karakternya Pak ya. Iya betul Pak. Dan minat bakatnya juga akan berbeda-beda. Jadi kalau saya mengajar dengan menggunakan hal apa yang saya mau tetapi tidak sesuai dengan bakat dan minat siswa, ini mungkin juga kan tidak akan lebih baik. Mungkin dengan saya apa tadi yang sudah dikatakan Pak Fendi tentang karakter siswa, mungkin saya kemarin tidak berpikiran seperti itu Pak, dan memang hasil yang didapat itu memang kurang maksimal seperti itu Pak Fendi. Harapan Bapak pengawas yang menegur sedikit itu ke Pak Sofyan itu mungkin harapannya sama mungkin ya Pak, kayak ke lebih meminta Pak Sofyan memperhatikan karakter dan belajar murid juga mungkin ya Pak Sofyan ya. Iya betul Pak Fendi, apa yang dikatakan Pak Fendi betul Pak Fendi ya. Iya. Setelah Pak Sofyan bercerita itu, sekarang coba perasaan Pak Sofyan gimana Pak tentang setelah kita sharing-sharing dari tadi itu Pak Sofyan? Ya makanya saya di awal tadi kan sudah mengatakan bahwa ke akhir-akhir ini saya itu kurang nyaman karena saya pendam sendiri Pak. Saya berusaha untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan saya, tetapi memang buntu. Dan akhirnya setelah saya cerita kepada Pak Fendi perasaan yang kemarinnya resah, gundah, ini akhirnya sedikit terbebani. Karena kemarin jujur saja Pak, kan kepikiran terus dengan masalah itu. Akibatnya juga ini pekerjaan yang harusnya selesai hingga terbengkalai karena mungkin kurang konsentrasi untuk melakukan pekerjaan itu Pak. Oh iya Pak Sofyan ya. Jadi itu yang dialami Pak Sofyan ya. Mungkin ada lain Pak yang membuat Pak Sofyan merasa tak nyaman selama ini, itu apa lagi mungkin Pak? Ya selain itu Pak, kan pengawas ini secara langsung mungkin pada waktu di sekolah itu pengawas ini kan bercerita kepada kepala sekolah Pak. Oh iya Pak. Ya saya takutnya nanti berurusan dengan atasan itu kan tidak enak, karena bagaimanapun juga kita mesti butuh kepada atasan dan juga mungkin butuh bimbingan dari atasan kita Pak.
Oh iya, iya Pak Sofyan. Jadi yang membuat Pak Sofyan nggak nyaman itu kemarin adalah saat supervisi dari pengawas itu yang itu kan Pak ya. Jadi Iya. terkait yang tidak menggunakan buku teks, ya ya. Selanjutnya Pak Sofyan, kalau sudah ini sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan, permasalahan-permasalahannya, ada nggak rencana ke depan Pak Sofyan untuk aksi nyatanya? Ya, karena apa? Jujur saja, setelah ini cerita ke Pak Fendi kan sudah sedikit lega Pak. Dan saya sebetulnya punya niat untuk menemui beliau, menemui ibu kepala sekolah yang pertama, yaitu untuk mungkin bisa memberikan solusi bagaimana baiknya nanti saya menghadap atau mungkin meminta maaf dan lain sebagainya kepada pengawas Pak. Sip, sip, mantap Pak, top. Jadi idenya luar biasa Pak Sofyan. Ada nggak yang lain Pak selain menemui Ibu KS Pak? Iya juga, nanti berdasarkan solusi yang diberikan oleh ibu kepala sekolah, mungkin nanti juga saya akan menemui pengawas, dan intinya saya mau meminta maaf Pak. Memang apa yang saya lakukan selama ini mungkin benar menurut saya Pak, benar. Oh, iya. Tetapi kan yang menilai kita itu bukan kita sendiri Pak, orang lain, apalagi pengawas yang juga kapasitasnya punya trik dan cara tertentu untuk bisa bagaimana binaannya itu bisa lebih baik. Mungkin saya nanti akan ke Bapak pengawas minta maaf, dan saya akan juga menggunakan buku teks yang mungkin memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa, dan juga minta saran Pak. Artinya bagaimana nanti proses belajar mengajar saya bisa lebih baik dari sebelumnya Pak. Hebat, hebat, luar biasa sekali Pak ya. Jadi kalau aksi nyatanya sudah nanti bisa ke Ibu KS, kalau misalnya disuruh ke pengawas juga ke pengawas, Pak. Luar biasa Pak. Jadi langkah Pak Sofyan itu menurut saya luar biasa sekali sudah Pak. Jadi saya setuju dengan ide sampean tuh Pak. Iya. Syukur kalau begitu, kalau artinya kalau Pak Fendi mendukung apa yang nanti bisa saya lakukan. Saya terus terang saja ini sudah lega Pak, karena dari kemarin-kemarin saya itu buntu apa yang terus saya lakukan, dan juga dalam artian kalau saya nanti mengambil langkah ini takut salah, kesini takut salah, makanya saya ini bercerita kepada Pak Fendi bagaimana nanti kekhawatiran dan ketakutan saya tentang langkah-langkah yang mau saya ambil bisa tercapai. Artinya ini sudah ada lampu terang dari Pak Fendi supaya berarti saya harus melakukan langkah-langkah seperti itu Pak Fendi. Oh iya iya, sudah nggak khawatir lagi Pak ya, sudah lega Pak ya. Sudah lega. Iya iya iya. Lalu dari yang ini Pak, yang sampean rencanakan barusan, ada nggak kira-kira komitmen yang Pak Sofyan akan mendukung untuk rencana itu Pak, misalnya Pak, apa gitu ya, Pak, mungkin komitmennya? Untuk komitmen saya Pak, dari tadi apa yang sudah kita bahas, artinya bahwa yang pertama itu saya harus menggunakan buku teks yang memang sudah mengacu pada pembelajaran, walaupun nanti memang butuh seperti video, seperti pembelajaran berbasis digital dan lain sebagainya untuk juga meningkatkan minat belajar siswa. Dan saya juga ini akan mematuhi aturan-aturan yang nantinya bisa disampaikan atau menjadi aturan yang lebih baik, sehingga pada pembelajaran saya nanti akan bisa lebih baik lagi Pak Hendi. Terkait dukungan Bapak, dukungan yang kira-kira dibutuhkan oleh Pak Sofyan untuk mendukung aksi nyata tersebut, komitmennya kira-kira ada nggak Pak yang dibutuhkan Pak dukungannya? Ya, yang saya terus terang saja tidak bisa berjalan sendiri Pak, artinya karena kita satu sekolah, mungkin saya selain minta dukungan kepada Pak Fendi, juga saya akan minta dukungan kepada teman-teman sejawat yang lain supaya akan ada peningkatan dalam proses pembelajaran dan
minat belajar siswa itu lebih baik Pak, seperti itu Pak. Luar biasa Mas Sofyan. Jadi sampean ini juga sudah ini ya, sudah dengan suasana hati yang tenang, jadi Betul, Pak. tidak khawatir. Jadi semoga harapan saya Pak ya, mudah-mudahan Pak Sofyan itu dapat dengan lancar ya Pak menyelesaikan, mengaplikasikan rencana aksi tersebut ya Pak ya. Amin, amin Pak Fendi. Terima kasih Pak Fendi ya. Pak Fendi sudah Iya. meluangkan waktu dan sudah memberikan solusi dan juga membuat pikiran dan perasaan saya lebih tenang Pak Fendi. Ya, saya terus terang sudah lega ini dengan cerita ke Pak Fendi, dan juga dari Pak Fendi ada solusi. Semoga nantinya saya juga bisa menjadi teladan, memberikan teladan yang baik seperti mungkin apa yang sudah Pak Fendi lakukan barusan ke saya. Itu Pak Fendi. Amin. Nah, sama-sama Pak, sama-sama Pak. Iya. Mungkin Ya, itu saja ini Pak Fendi, saya karena ada janjian untuk berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah, atau saya langsung ke Ibu Kepala Sekolah saja ya, biar masalahnya cepat selesai juga Pak Fendi ya. Oh iya Pak, ya Pak. Lain kali kalau ada sharing-sharing lagi nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi kita ngobrol lagi. Iya, saya terima kasih Pak Fendi ini Pak Fendi. Sudah banyak ilmu dan juga mungkin ini sehingga masalah saya selesai, saya bisa tenang. Terima kasih Pak Fendi ya. Nah, terima kasih juga Bapak. Silakan Pak Sofyan, silakan Pak. Mari Pak Fendi, mari. Assalamualaikum. Mari Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi.